Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk dibangunkan pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon dalam Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sesekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikian jawab akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Saya berharap hari ini kita kembali membahas bagaimana surat dari Paulus terhadap jemaatnya di Galatia tentang kemerdekaan Kristen, atau kita bisa bilang kemerdekaan kita bersama. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan sangat melekat dengan arti dari bebas. Selain kata arti bebas, juga arti penjajahan yang melekat dengan kata kemerdekaan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau omong merdeka berarti ketong pernah dijajah. Kalau omong ketong merdeka berarti ketong telah mengalami pembebasan dari semua penjajahan yang ketong alami. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi awal saya bilang, Paulus sebenarnya sedang melakukan penghimbauan atau peringatan secara keras bagi jemaat Galatia tentang bagaimana mereka dijajah oleh dosa-dosa, oleh perbuatan-perbuatan dunia mereka, oleh segala sesuatu yang sebenarnya merujuk kepada ketidaktaatan mereka terhadap Allah. Di sini di ayat pertama itu Paulus mencoba menggambarkan untuk menolak Injil palsu dan memperhambakan diri kepada hukum Taurat. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua betul tahu tentang hukum Taurat? Ataukah beberapa dari kita belum tahu dengan betul hukum Taurat itu seperti apa? Pada intinya hukum Taurat itu menekankan bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah. Jadi kita diberikan aturan untuk hidup sesuai jalannya, hidup sesuai jalur yang telah dibuatkan oleh Allah untuk ditaati dan dilakukan. Tetapi dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4, di situ digambarkan bagaimana Allah
Paulus mencoba menganalogikan tentang bagaimana ketong hanya cuman melakukan tetapi tidak mengimani apa yang menjadi hukum Taurat itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Paulus mengatakan bahwa jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Ini Paulus mau mencoba menggambarkan bagaimana ketong hanya mau melakukan hukum Taurat, tetapi ketong tidak mengimani setiap hukum Taurat itu yang merujuk kepada iman kepada Allah. Jadi ketong melakukan hukum Taurat hanya sekedar melakukannya, tetapi ketong tidak benar-benar menghidupkan untuk menjadi iman yang bertumbuh di dalam Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bahwa Allah telah memberikan dirinya, Allah telah mengorbankan dirinya, Allah telah menyucikan dirinya untuk kita, memberikan kasih karunia kepada kita, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan hanya untuk kita, untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita telah mendapatkan kemerdekaan itu. Kita telah dibebaskan dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Setiap harinya, setiap detiknya yang terus kita ulangi dosa yang sama, kita telah dimerdekakan dari semuanya itu. Dan sebagai orang-orang merdeka, sebagai orang-orang yang tidak lagi melekat kepada penjajahan dosa, atau dijajah oleh dosa, atau menjajah diri dengan dosa-dosa yang kita telah ketahui, tong benar-benar mau mewujud nyatakan iman yang dibicarakan oleh Allah, yang diwujud nyatakan di dalam kotak kehidupan. Jadi segala sesuatu yang Allah minta di dalam kita adalah tertanam dengan baik di dalam ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi tentang hukum Taurat itu, lebih khususnya tentang hal bersunat, Paulus mau menekankan kepada kita bahwa mau bagaimanapun ketong sebagai bangsa Yahudi pada masa itu dan ketong yang sekarang sudah sangat-sangat lebih baik pemahaman tentang firman Tuhan, Paulus mau kasih tahu bahwa yang akan menyelamatkan kita adalah kita kepada Dia atas segala perbuatan yang kita lakukan. Biasanya ketong selalu bilang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Hari ini saya mau bilang perbuatan tanpa beriman juga sama sia-sia. Jadi ketong boleh ngomong banyak tentang firman Tuhan, ketong boleh ngomong banyak tentang segala sesuatu yang Tuhan buat, tetapi ternyata ketong masih tenggelam di dalam dosa yang sama, ternyata berarti ketong sedang dijajah, dan penjajahan itu adalah diri ketong sendiri yang menjajah ketong sendiri atas segala sesuatu yang tidak dapat menyelamatkan ketong. Jadi ketong hanya betul-betul hanya omong, lalu ketong hanya buat-buat, tapi ternyata ketong pun hati tidak betul-betul mengimani segala perbuatan kita di dalam Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa mengingatkan kita bahwa kita harus siap menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu salah satu perwujud nyataan bagaimana kita menampakkan iman kasih kita dengan perbuatan. Dengan perbuatan itu juga memancarkan bagaimana iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Janganlah pernah ketong meragukan kasih dan setia daripada Tuhan dalam ketong kehidupan yang menyelamatkan setiap pribadi lepas pribadi kita. Selamat menikmati kebebasan yang sejati itu di dalam Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan selalu mencukupkan ketong di dalam setiap ketong menikmati kebebasan yang Tuhan berikan. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan.
untuk kasih setia dan penyertaan dari Tuhan, untuk kesempatan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh baca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu mendatangkan kekuatan bagi kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga mendoakan pribadi, lepas pribadi kami, pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami, suami, istri, anak-anak kami. Segala sesuatu yang kami gumulkan dalam Tuhan. Pendidikan anak-anak kami yang sudah mau mulai masuki masa pendidikan yang baru, semester yang baru, kelas yang baru. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan setiap anak-anak kami, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mereka dapat mengerti segala sesuatu yang terkait dalam pendidikan mereka. Masa muda mereka kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami mendoakan setiap kami dalam pergumulan pribadi, lepas pribadi, dalam hubungan kami suami istri, dalam hubungan kami suami kepada anak-anak kepada suami, kepada ayah, ibu kepada anak, dan anak kepada ibu. Segala sesuatunya itu kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong turut menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon dalam Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.